Pasti saudara dengan saya akan berhadapan dengan Allah ketika kita hidup dalam kemunafikan, kebohongan, dan kepalsuan. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita sekalian untuk berhenti dari sebuah kemunafikan. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian dengan judul berhenti munafik sudah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan Mazmur pasal yang ke-64 ayat yang ke-9, dia berkata seperti ini. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Betapa susahnya, betapa tidak sukanya orang kepada kita ketika kita menggunakan lidah kita, bibir mulut kita untuk sebuah kemunafikan. Karena itu berhenti dari kemunafikan tersebut. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini pasti kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat diri ini menjadi seorang yang hidup dalam kemunafikan. Karena kemunafikan ini ada di sekitar kita dan akan mengganggu kehidupan saya, kehidupan saudara sekalian, melalui tawaran-tawaran yang bersifatnya munafik. Kemunafikan akan terus mencoba menyerang pribadi kita, tapi tidak mampan, sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini, yaitu kemunafikan itu sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita pasti akan berhadapan dengan Allah ketika saudara dengan saya hidup dalam sebuah kemunafikan, hidup di dalam sebuah kebohongan, dan hidup dalam sebuah kepalsuan. Kita akan berhadapan dengan Tuhan, sadar atau tidak sadar. Orang-orang yang hidup dalam kemunafikan bisa saja mereka sukses, bisa saja mereka berhasil dengan kemunafikannya. Tapi kalau sampai waktunya, maka dia akan tahu bahwa kemunafikan itu membahayakan, mempermalukan dirinya sendiri. Karena itu berhentilah bermain lidah dengan tujuan kemunafikan atau dengan tujuan kejahatan, agar ketika orang melihat kita, mereka membuat mereka suka dengan kita ketika kita berhenti dari kemunafikan itu. Saat kita tidak mau kompromi dengan kemunafikan, maka menjadi tertawaan bagi orang yang hidup dalam kemunafikan, serta menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan orang yang hidup dalam kemunafikan seperti ini. Sebab lidah mereka gampang sekali untuk bermain. Memang orang yang tidak kompromi dengan kemunafikan
atau orang yang hidup dalam sebuah kejujuran. Ketulusan selalu menjadi bahan pembicaraan orang. Direndahkan, diejek, bahkan dihina. Tapi saya ingin katakan bahwa semua orang yang hidup dalam kejujuran dan hidup dalam sebuah ketulusan berhak untuk bermegah di dalam kehidupannya. Tuhan tidak kehendaki ketika kita memiliki sifat kemunafikan itu untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menghendaki apa yang ada pada saya, apa yang ada pada saudara, untuk melakukan sesuatu tanpa kemunafikan. Artinya bahwa apa yang ada pada kita, mari kita memulai dari apa yang ada pada diri kita. Untuk melakukan sesuatu tanpa ada kemunafikan di dalamnya. Tanpa ada kebohongan di dalamnya. Dan belajar untuk hidup dari apa yang dimiliki sekarang ini. Sambil terus berdoa kepada Allah.